Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S11 akan mempresentasikan informasi mengenai proses booting. Sebelum kita memasuki pembahasannya, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota tim kami. Yang pertama ada Ilham Abdul Fattah dengan NRP 1522-186. Lalu ada saya sendiri, Hafiz Fakih Maulana dengan NRP 15-2022-188. Selanjutnya ada teman saya yaitu Muhammad Yid dengan NRP 15-2022-192. Apa sih proses booting? Booting adalah proses memulai komputer. Ini dimulai oleh perangkat keras, misalnya dengan menekan tombol atau dengan perintah perangkat lunak. Saat dihidupkan, prosesor tidak memiliki perangkat lunak yang terpasang di memori utamanya. Dan oleh karena itu, beberapa proses memerlukan perangkat lunak untuk dimuat ke dalam memori sebelum dijalankan. Hal ini dapat dilakukan dengan perangkat keras, perangkat lunak, ataupun firmware di prosesor, atau dengan prosesor terpisah di komputer Anda. Booting terbagi menjadi dua. Yang pertama ada warm booting, lalu ada cold booting. Warm booting terjadi ketika sistem komputer mencapai keadaan tidak respon atau hang, dan sistem kemudian diizinkan untuk memulai ulang dalam keadaan hidup. Reboot adalah istilah lain dari itu. Ada beberapa penyebab kondisi ini, dan satu-satunya cara untuk memperbaiki adalah dengan cara memulai ulang komputer. Saat menginstal ulang perangkat lunak atau perangkat keras baru, perlu melakukan ulang. Sistem memerlukan reboot untuk mengatur perubahan konfigurasi perangkat lunak atau perangkat keras. Sistem harus paksa untuk restart dalam hal ini. Untuk mereboot komputer, tekan kombinasi tombol Ctrl Alt D secara bersamaan. Lalu ada cold booting. Restart komputer bisa juga disebut dengan reboot. Itu bisa jadi hard atau cold, misalnya ketika suatu daya pada CPU telah dimatikan dan dihidupkan. Dalam hal ini, memulai proses booting, komputer dimulai dalam keadaan tidak responsif. Dalam cold booting, saat mematikan tombol daya, sistem dimulai pada konfigurasi semula. Ia membaca seluruh informasi yang akan disimpan ke dalam read-only memory atau kita biasa mengenalnya dengan ROM. Dan secara instan, sistem operasi tersebut akan dimuat ke dalam memori utama sistem. Selanjutnya kita akan membahas urutan proses booting. Saat komputer dihidupkan, prosedur booting dimulai. Meluncurkan operasi, urutan booting merupakan rangkaian operasi pertama yang dilakukan oleh komputer saat dihidupkan. Ada rangkaian tersebut diantaranya ada bootloader. Yang pertama, kode yang disimpan dalam memori sistem yang dapat dieksekusi oleh komputer yang didukung oleh unit prosesor pusat. Memori non-volatil menyimpan sistem operasi modern, kode program, aplikasi, dan data. Saat komputer dinyalakan, untuk pertama kalinya, komputer mengandalkan kode dan data yang disimpan dalam memori non-volatil sistem. Pada saat boot, sistem operasi tidak terisi penuh, dan perangkat keras komputer tidak mampu melakukan banyak tugas sistem yang rumit. Lalu ada boot device. Boot device adalah tempat sistem operasi dimuat. BIOS memungkinkan melaksanakan booting dari berbagai sumber. Hard disk, drive lokal, drive optik, floppy drive, kartu antarmuka jaringan, dan USB adalah contohnya.
BIOS pertama-tama akan mencoba melakukan booting dari drive CD. Jika gagal, selanjutnya BIOS akan mencoba melakukan booting dari drive hard disk. Dan jika gagal, ia akan mencoba melakukan booting dari jaringan, dan jika gagal, BIOS akan mencoba melakukan booting dari drive CD. Tidak bisa booting sama sekali. Selanjutnya ada boot sequence. Semua komputer pribadi mengikuti urutan boot yang umum. Pertama, CPU mengeksekusi instruksi BIOS di memori. Instruksi lompat dalam instruksi tersebut meneruskan kendali ke program startup BIOS. Aplikasi ini melakukan POS atau Power On Self Test. Untuk memastikan perangkat komputer beroperasi, BIOS kemudian menjalankan urutan boot yang dikonfigurasi hingga perangkat yang dapat diboot ditemukan. BIOS membuat sektor boot dan mentransfer eksekusi ke sektor boot setelah BIOS menemukan perangkat yang dapat diboot. Ini akan menjadi master boot record jika perangkat booting adalah hard drive atau MBR. Kode MBR mencari partisi aktif di tabel partisi. Jika ada yang teridentifikasi, kode MBR akan memuat dan mengeksekusi sektor boot dari partisi tersebut. Sektor boot seringkali spesifik untuk sistem operasi. Namun di sebagian besar sistem operasi, tugas utamanya adalah memuat dan menjalankan kernel sistem operasi yang memungkinkan sistem operasi untuk melanjutkan booting. Asumsikan tidak ada partisi aktif atau sektor boot dari partisi aktif rusak. MBR kemudian dapat memuat bootloader sekunder yang akan memilih partisi dan memuat sektor bootnya, yang biasanya memuat kernel sistem operasi. Oke, baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sekarang akan masuk ke bagian proses booting di dalam sistem operasi. Jadi, ketika sistem operasi dihidupkan, BIOS melakukan serangkaian operasi atau pengujian fungsional pada program yang disimpan dalam ROM yang disebut POS atau Power On Self Test. Memeriksa apakah perangkat sistem beroperasi biasanya dalam kondisi yang baik atau melakukan pekerjaan dengan baik. Lalu selanjutnya setelah BIOS menyelesaikan operasi perabot atau uji fungsionalnya, BIOS membaca urutan boot dari Carbon Metal Oxide Semiconductor atau CMOS dan mencari master boot record di area fisik head. Prioritas proses boot disk mengikuti CMOS urutan perangkat boot. Jika urutan boot perangkat adalah disket, yang kedua hard disk, yang ketiga CD drive. Lalu masuk ke bagian selanjutnya yaitu master boot record, kemudian akan mencari floppy drive untuk pertama kalinya. Jika master boot record tidak ditemukan, hard drive akan mencarinya. Drive CD-ROM akan mencari jika master boot record tidak tersedia di hard drive. Jika tidak satupun dari sumber ini dapat membaca master boot record, ROM akan menampilkan perangkat boot tidak ditemukan, dan sistem akan berhenti. Pemuat sistem operasi, juga dikenal sebagai pemuat bootstrap, dimuat dari sektor boot drive yang dapat diboot ke dalam memori ketika catatan boot master ditemukan. Bootstrap loader adalah perangkat lunak khusus yang terletak di sektor boot dari drive yang dapat diboot. Lalu selanjutnya file io.sys pertama kali dimuat oleh bootloader, kemudian file msdos yang merupakan file utama sistem operasi DOS akan dimuat. Lalu file msdos kemudian mencari shell di file config.sys dan memuatnya ke dalam memori. Lalu file command.com dimuat sebagai shell DOS default jika tidak ada shell yang ditentukan dalam file config.sys. Lalu terakhir file autox.bat
berisi serangkaian perintah DOS yang harus dimuat dan dijalankan terakhir. Kemudian sebuah prompt muncul. Pada sistem komputer, kita dapat melihat huruf drive yang dapat di-boot yang menunjukkan hasil diinstal dari drive tersebut. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Kita akan membahas mengenai proses booting dari motherboard ASRock A320M HDV. Untuk proses booting motherboard ASRock A320M HDV sendiri ada 8 proses. Yang pertama yang saya akan bahas itu mengenai power on, pastikan komputer dalam keadaan mati. Kemudian nyalakan dengan atau menggunakan tombol daya pada keyboard jika mendukung. Yang kedua ada power on self test atau dalam kurung post. Ketika komputer dinyalakan pertama kali, motherboard akan melakukan post. Ini adalah tes awal yang memeriksa integritas komponen dasar seperti CPU, RAM, kartu grafis, dan perangkat penyimpanan. Jika ada masalah dengan komponen ini, komputer akan mengeluarkan bunyi bip atau kode kesalahan. Yang ketiga, ada inisialisasi perangkat keras. Setelah post selesai dan komputer telah lulus tes, motherboard akan menginisialisasi semua perangkat keras yang terhubung, seperti keyboard, mouse, hard drive, dan perangkat lainnya. Selanjutnya, pemilihan perangkat boot. Motherboard kemudian akan mencari perangkat dari mana sistem operasi yang akan dimuat. Biasanya, ini adalah hard drive utama, seperti HDD atau SSD. Jika tidak ada sistem operasi yang terdeteksi di hard drive utama, motherboard akan mencoba perangkat lain seperti DVD atau CD-ROM, atau USB drive jika ada yang terhubung. Baik, selanjutnya yang kelima merupakan proses booting. Setelah motherboard memilih perangkat boot yang sesuai, sistem operasi akan dimuat ke dalam memori RAM dari perangkat penyimpanan tersebut. Ini melibatkan proses membaca file boot yang diperlukan untuk memulai sistem operasi. Selanjutnya ada tampilan splash screen. Biasanya selama proses booting, user akan melihat tampilan splash screen yang menampilkan logo produsen motherboard atau produsen BIOS. Splash screen ini mungkin menyediakan opsi untuk masuk BIOS atau memuat perangkat lunak utilitas lainnya. Selanjutnya ada bootloader. Sistem operasi biasanya menggunakan bootloader seperti Group atau Windows Boot Manager untuk mengelola proses booting. Bootloader ini memungkinkan user memilih sistem operasi yang ingin dijalankan jika memiliki lebih satu sistem operasi terinstal. Yang terakhir, sistem operasi dimuat. Setelah bootloader, sistem operasi yang dipilih akan dimuat ke dalam memori RAM. Dan user akan melihat layar login atau desktop tergantung pada sistem operasi yang user gunakan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi ini flowchart dari proses booting ASRock 320. Jadi sekarang awalnya itu dimulai dengan power on, lalu masuk ke proses power on self test, lalu akan mengecek jika komponen dasar bermasalah. Jika iya, maka akan mengeluarkan bunyi beep atau kode kesalahan, dan lalu lanjut ke proses berikutnya. Jika tidak, maka akan lanjut ke proses berikutnya. Lalu ada masuk ke proses inisialisasi semua hardware yang terhubung, lalu pemilihan perangkat boot, lalu jika sistem operasi terdeteksi di hard drive utama, jika iya, maka akan lanjut ke proses berikutnya. Jika tidak, maka akan mengecek apakah DVD atau CD-ROM atau USB drive terhubung. Jika iya, maka coba perangkat DVD atau CD-ROM atau USB. Jika tidak, maka akan lanjut ke proses berikutnya. Lalu booting, lalu akan menampilkan splash screen, lalu masuk ke proses bootloader, dan yang terakhir yaitu sistem operasi dimuat. Baik, dan ini beberapa referensi untuk materi dari
proses booting. Yang pertama ada dari website unstopmedium.com, kedua ada includehelp.com, ketiga ada topper.com, dan keempat ada javapoint.com. Beberapa materi di sini juga sangat detail untuk membahas materi mengenai booting proses dari awal sampai akhir. Dan itu mungkin dari kelompok kami, yaitu E11. Mohon maaf bila ada salah di penulisan ataupun salah di bagian memaparkan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.